Namaku Alia, usia 28 tahun. Sejak ayah meninggal 5 tahun lalu, aku tinggal hanya berdua dengan ibu di rumah megah peninggalannya. Sebuah rumah klasik bergaya kolonial di kawasan elit kota. Orang-orang memanggilku anak Bu Ratri, dan itu saja sudah cukup untuk membuat mereka berhati-hati saat berbicara. Ibuku bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai wanita keras, cerdas, dan sangat menjaga gengsi keluarga. Ia selalu berkata, nama baik itu modal utama. Sekali rusak, hidupmu pun ikut hancur. Meski begitu, aku bukan tipe gadis yang manja. Aku bekerja sebagai arsitek interior di perusahaan desain ternama. Dan sebagian besar proyek yang kutangani adalah rumah-rumah mewah milik kerabat atau kenalan ibu. Aku tahu, banyak dari mereka hanya mempercayaiku karena latar belakang keluarga, bukan semata-mata karena kemampuanku. Tapi aku mencoba, tidak peduli. Aku hanya ingin menjalani hidupku dengan baik dan membuat ayah bangga, walau ia sudah tiada. Hari-hariku nyaris sempurna. Dari luar, aku seperti wanita ideal, berpendidikan, mandiri, dan punya kehidupan mapan. Tapi yang tidak orang tahu, malam-malamku kadang sunyi, sepi, sesuatu terasa kosong, tapi aku belum bisa menjelaskan apa. Sampai sore itu, aku baru pulang dari kunjungan proyek, mengendarai mobil sendirian karena sopir sedang cuti. Saat melintasi jalan kecil dekat pasar, tiba-tiba mobilku berguncang keras. Aku menepi, turun, dan mendapati ban kiri belakang kempes parah. Hujan gerimis mulai turun, dan aku tak punya payung. Aku mencoba menelepon bengkel langganan, tapi sinyal di lokasi itu buruk. Beberapa orang hanya lewat, tak memperhatikan. Aku nyaris putus asa. Sampai tiba-tiba seseorang menepuk pelan pintu mobilku. Permisi, bannya kempes ya? Suara itu tenang, dalam, dan sedikit serak. Aku mendongak. Di hadapanku, berdiri seorang pria muda. Tubuhnya sedikit basah, mengenakan jaket lusuh dan celana jeans yang ternoda tambal ban. Di tangannya ada kotak perkakas kecil. Ia tersenyum, sederhana dan hangat. Iya, saya nggak tahu harus kemana, jawabku kaku. Boleh saya bantu? Saya kerja di bengkel ujung sana, katanya sambil menunjuk ke arah gang kecil. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Tolong, kalau tidak merepotkan. Ia jongkok di bawah hujan ringan, bekerja cepat, tapi hati-hati. Dalam waktu 15 menit, ban mobilku sudah kembali terpasang dengan baik. Sudah selesai, Mbak. Ban serepnya masih bagus, tapi sebaiknya nanti diganti ya. Aku membuka dompet dan menyodorkan beberapa lembar uang, tapi ia mengangkat tangan dan berkata, "Nggak usah, Mbak. Saya ikhlas bantu." Aku tercekat. Siapa orang ini? Nama saya Arif, katanya, sambil tersenyum lagi. Kalau butuh bantu-bantu soal ban, ke bengkel ujung gang aja. Insya Allah, saya masih di sana. Lalu ia pergi, berjalan perlahan di bawah hujan, sambil mengelap tangannya dengan lap usang. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Entah kenapa, hatiku terasa hangat. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, aku pulang ke rumah dengan hati yang tak sepenuhnya kosong. Dan nama Arif akan tumbuh jadi bagian penting dari hidupku. Meski, aku belum tahu bahwa pertemuan sederhana itu akan mengubah seluruh arah langkahku. Malam itu, aku terjaga lebih lama dari biasanya. Entah kenapa, wajah pria itu terus muncul di benakku. Senyumnya yang tenang, caranya menolak uangku dengan sopan. Aku mencoba menepis pikiran itu. Ini konyol, batinku. Aku baru bertemu dengannya beberapa menit. Tapi, rasa hangat itu masih tertinggal. Seperti jejak hujan yang belum sempat mengering. Keesokan paginya, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Di meja makan, ibu sudah duduk dengan teh hangat dan lembaran koran. Ia menatapku sekilas. Wajahmu pucat. Apa kamu lembur lagi semalam? Tanyanya tanpa nada simpati. Aku hanya tersenyum. Tidak, Bu. Hanya sulit tidur. Ia kembali menatap koran. Aku ingin cerita tentang kejadian kemarin, tentang pria yang menolongku. Tapi aku tahu, ibu hanya akan berkata, orang semacam itu memang tugasnya menolong, bukan disyukuri secara berlebihan. Jadi aku diam. Setelah sarapan, entah dorongan dari mana, aku menyetir sendiri dan kembali ke jalan kecil itu. Jantungku berdetak cepat,
saat melewati gang tempat pria itu kemarin datang. Bengkel kecil itu memang ada. Papan namanya sudah lusuh, catnya mengelupas. Tambal ban, Arif dan rekan. Tertulis, miring. Di depan bengkel berdiri tenda kecil dengan bangku kayu dan termos kopi besar. Dan di sana, dia sedang membungkuk di depan motor pelanggan. Keringat membasahi lehernya, meski matahari baru naik sepenggalah. Aku turun dari mobil. Dia menoleh, lalu tersenyum. Senyum yang sama seperti kemarin. "Loh, ban baknya kempes lagi?" tanyanya, sambil menghampiri. Aku tertawa kecil. "Enggak. Hari ini mobilku sehat. Aku cuma lewat." Lalu tanpa sadar aku menambahkan. "Dan penasaran, kamu ada di sini atau enggak?" Dia tampak kaget, tapi senyumnya melebar. "Alhamdulillah, saya masih di sini, Mbak. Belum pindah profesi," candanya. Kami duduk di bangku kayu dekat warung kecil. Ia menawarkanku kopi sachet dari termos. Dan anehnya, aku menerimanya. Rasanya hangat, pahit, tapi tidak seburuk yang kukira. Di bawah tenda tambal ban yang reot itu, aku merasa nyaman. Arif bercerita tentang hidupnya, bahwa ia berhenti kuliah karena harus menafkahi adiknya yang masih sekolah. Tak ada keluhan dalam nada bicaranya, hanya penerimaan. Aku mendengarkannya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa didengar balik, tidak dinilai, tidak diukur dari nama belakangku. "Terima kasih sudah balik ke sini." Aku hanya tersenyum, tapi dalam hati ada sesuatu yang bergerak pelan, seperti benih kecil yang mulai tumbuh di tanah yang tak pernah kukira sebelumnya. Dan sejak hari itu, aku mulai sering lewat ke arah bengkel Arif. Sejak pertemuan kedua kami, aku tak bisa menahan diri untuk ke arah bengkel itu. Kadang aku pura-pura mengecek ban mobil, kadang benar-benar beli kopi sachet di warung sebelah, hanya untuk sekilas melihat Arif menunduk di bawah panas matahari, bekerja dengan tekun. Entah kenapa, setiap kali aku melihatnya, hatiku terasa damai. Tak ada topeng, tak ada tekanan, hanya dua manusia dari dunia berbeda yang saling belajar mengenal. Hari itu aku datang sedikit lebih siang dari biasanya. Arif sedang duduk sendiri di bangku kayu, membaca koran bekas. Ia mendongak saat melihatku. "Mbak Alia, hari ini ban mobilnya baik-baik aja kan?" Aku tertawa kecil. "Sangat baik, Mas, tapi kurang kopi kayaknya." Arif tertawa renyah. "Kopi sachet atau kopi beneran nih?" "Yang penting ada kamu buat temennya," jawabku, lalu langsung tersadar betapa lancangnya ucapanku barusan. Tapi Arif tidak tersinggung. Malah ia menunduk malu sambil menyeduh 2 gelas kopi sachet dari termos warung. "Kita ngobrolnya jangan di depan bengkel." Di belakang bengkel itu ada ruang sempit beratapkan seng, tempat Arif menyimpan ban-ban bekas dan kursi kayu, yang ternyata cukup nyaman. Kami duduk di sana berhadapan. "Kamu gak malu ngobrol sama tukang tambal ban kayak aku?" tanyanya tiba-tiba. "Kenapa?" "Karena dunia kamu beda. Dari cara berpakaian aja, aku tahu kamu bukan orang sembarangan." Justru karena beda itu, aku merasa bisa bernapas. Ia tersenyum tipis. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Tak ada suara lain selain degup jantungku yang semakin keras. "Kalau kamu memang gak malu, boleh gak aku tahu kamu lebih jauh?" Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya seperti petir kecil dalam dadaku. "Boleh," jawabku lirih. "Asal kamu siap juga kenal sama duniaku." Kami tak berbicara banyak setelah itu. Tapi saat ia mengantar aku ke mobil dan membuka pintu dengan tangan berminyak, aku merasa seperti sedang ditemani oleh lelaki paling sopan di dunia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku membuka galeri ponsel dan menyimpan foto tenda bengkel itu. Bukan karena tempatnya istimewa, tapi karena di sanalah aku mulai jatuh cinta pada seseorang yang paling tak terduga. Awalnya kupikir aku bisa terus menyembunyikan semuanya. Hubungan ini masih kecil, masih mungil, seperti benih yang baru tumbuh. Dan kupikir, selama aku menyiraminya dalam diam, tak akan ada yang tahu. Tapi aku salah. Suatu sore, saat aku kembali dari bengkel Arif dengan senyum mengambang di wajahku, aku mendapati ibu sudah duduk di ruang tamu. Ia mengenakan gaun batik formal, seolah baru pulang dari pertemuan arisan, lengkap dengan riasan sempurna dan tatapan dingin yang mulai kuhafal sejak kecil.
Tadi Tante Mirna lihat kamu di jalan kecil dekat pasar, katanya. Kamu sedang duduk dengan tukang tambal ban? Jantungku berhenti sejenak. Aku mencoba bersikap tenang. Iya Bu, ban mobilku pernah kempes di sana. Sekarang aku kadang lewat dan mampir. Ibu meletakkan cangkir tehnya pelan. Apa kamu kehilangan akal? Kita tinggal di kawasan elit. Dan kamu berteman dengan orang yang hidupnya di pinggir jalan? Nada suaranya tidak tinggi, tapi tiap katanya seperti cambuk yang membelah udara. Aku merasa kecil dan malu. Bukan karena Arif, tapi karena ibuku menganggapnya begitu hina. Bu, aku hanya ngobrol. Dia sopan, tidak macam-macam. Lagi pula, apa salahnya kenal dengan orang biasa? Matanya menyipit. Karena kamu bukan orang biasa, Alia. Kamu anak tunggal, keluarga Ratri, Darmawan. Harga diri kita bukan mainan. Orang-orang melihat kita. Mereka membicarakan kita. Mereka menilai. Aku menggenggam tanganku erat. Hatiku berkecamuk, ingin berteriak, ingin menjelaskan. Tapi aku tahu, ibuku tidak mendengar untuk memahami. Ia hanya mendengar untuk menilai. Malam itu, aku duduk lama di balkon kamarku, menatap bintang-bintang yang terlihat kecil dari balik tembok rumah tinggi. Aku berpikir, mungkinkah selama ini aku hidup dalam sangkar yang dibungkus kemewahan? Ponselku bergetar. Pesan dari Arif. Besok ada acara kecil di bengkel. Warung kopi kami genap 1 bulan. Kalau sempat, mampir ya. Senyumku kembali muncul, tapi tak seutuh kemarin. Ada bayangan besar yang mulai mengintai. Aku tahu, waktuku tak banyak. Cepat atau lambat, rahasia ini akan meledak. Dan saat itu tiba, aku harus memilih. Melindungi cinta yang sederhana, atau tunduk pada gengsi keluarga yang tak pernah memberiku kebebasan. Apa yang akan terjadi jika dua dunia akhirnya bersentuhan? Bukan dalam diam, tapi di depan mata semua orang. Dan bisakah cinta bertahan ketika yang paling kau cintai menjadi orang pertama yang ingin menghancurkannya? Aku belum tahu jawabannya. Yang ku tahu, malam itu aku tak bisa tidur. Kata-kata ibu mengendap seperti kabut di dinding kamar. Alia, harga diri kita bukan mainan. Tapi mengapa hatiku terasa ringan setiap kali bersama Arif? Mengapa aku merasa lebih dihargai di bawah tenda tambal ban dibanding di ruang tamu berisi sofa mewah dan chandelier menggantung? Esok paginya, langit gelap, bukan hanya karena mendung, tapi karena firasatku sudah buruk sejak bangun tidur. Ibu tidak bicara sepatah kata pun saat sarapan. Tak ada teguran, tak ada sindiran, dan itu lebih menakutkan daripada kemarahan biasa. Ketika aku baru pulang kerja dan meletakkan tas di sofa, ibu tiba-tiba muncul dari balik ruang baca. Ada yang ingin ibu tanyakan, ucapnya datar. Kamu masih bertemu dengan lelaki itu? Aku menahan napas. Kalau yang ibu maksud Arif, iya, kami masih berteman. Ibu mengangguk sekali. Baik, kalau begitu, undang dia ke sini. Aku menoleh cepat. Apa? Bawa dia ke sini? Ingin tahu siapa yang telah mencuri waktu anakku tiap sore. Aku tahu ini bukan undangan biasa. Ini bukan ajakan untuk mengenal. Ini sidang. Tapi entah kenapa, aku menerima tantangan itu. Keesokan harinya, Arif datang. Dengan baju terbaik yang ia punya. Kemeja biru muda dan celana panjang bersih. Ia membawa sekotak kue lapis yang katanya dibuat oleh adik perempuannya. Ini untuk ibu kamu. Katanya beliau suka makanan manis. Ucapnya gugup. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Tanganku dingin sejak dari mobil. Saat kami masuk ke rumah, ibu sudah duduk di kursi utama. Dingin dan sangat tidak ramah. Ia hanya melirik Arif sekilas. Sekilas yang cukup untuk menghakimi seluruh keberadaannya. Arif menunduk sopan. Selamat sore Bu, perkenalkan. Saya Arif. Ibu tak menjawab. Matanya menyapu Arif dari kepala hingga kaki. Kamu kerja di tambal ban ya? Iya Bu. Sekolah sampai mana? Saya sempat kuliah, tapi berhenti, karena cukup, tidak perlu menjelaskan. Saya hanya ingin tahu satu hal. Ia menatap Arif tajam. Apa tujuanmu mendekati anak saya? Suasana hening. Bahkan detik jam dinding terdengar menggema. Arif menatap lurus, tapi sopan. Saya tidak punya tujuan buruk, Bu. Saya hanya ingin mengenal Mbak Alia lebih jauh. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi saya tidak pernah berniat menyakiti atau memanfaatkan siapapun.
Ibu tertawa kecil. Tawa yang menusuk. Kau kira hidup ini semudah kata-katamu? Apa kau tahu berapa harga sepatu yang dipakai anakku hari ini? Lebih dari sebulan penghasilanmu. Aku menggenggam tangan Arif di bawah meja. Tapi ia tidak membalas. Tangannya tetap di pangkuan, tegak dan jujur. Bu, tolong jangan bicara seperti itu, kataku akhirnya. Suaraku gemetar. Kamu membawa orang seperti ini ke rumah kita, Alia. Kamu mempermalukan nama ayahmu. Kau lebih memilih laki-laki dari pinggir jalan dibanding menjaga martabat keluarga. Arif berdiri pelan, matanya masih tenang. Tapi aku bisa melihat luka yang dalam di balik ketenangan itu. Maafkan saya, Bu, katanya pelan. Terima kasih sudah menerima saya di rumah ini, meski hanya sebentar. Ia berbalik dan pergi, tanpa menoleh. Aku mengejarnya sampai ke pintu. Arif, tunggu. Ia menoleh. Aku gak apa-apa, Alia. Tapi kamu. Karena dunia kamu, bukan cuma rumah besar ini, tapi juga mereka yang memaksamu memilih. Dan saat pintu tertutup kembali, aku merasa hujan turun. Bukan di luar, tapi di dalam ruang tamu. Hujan yang dingin, tanpa suara. Hujan yang tak bisa kulindungi. Dengan payung atau atap, aku tak pernah melihat ibu sebegitu marah sebelumnya. Tapi aku juga belum pernah merasa kehilangan secepat ini. Dan sekarang, aku berdiri di tengah. Sendirian. Dikelilingi tembok rumah megah yang kini tak lagi terasa seperti rumah. Hanya dinding bisu yang memantulkan amarah dan gengsi. Sejak kejadian itu, ibu tak bicara padaku selama 3 hari penuh. Bukan karena ia sudah mereda, tapi karena ia sedang merencanakan sesuatu. Pada hari keempat, saat aku baru pulang dari kantor dan membuka pintu rumah, aku menemukan ibu duduk dengan ekspresi tenang yang menakutkan. Di hadapannya ada 2 buah koper, bukan milikku, tapi milik orang lain. Alia, aku sudah membuat keputusan, katanya tanpa basa-basi. Kalau kamu masih ingin bertemu dengan lelaki itu, silakan. Tapi tidak di rumah ini. Aku menatap koper, lalu menatap wajah ibu yang dingin. Apa maksud ibu? Ibu tidak akan menanggung rasa malu, karena anak tunggalku memilih tukang tambal ban. Nama keluarga kita bukan mainan Alia. Jadi, pilihannya hanya 2. Tinggalkan lelaki itu, atau tinggalkan rumah ini. Hatiku seketika sesak. Dunia seakan mengecil. Semua hal yang selama ini memberiku rasa aman. Atap, dinding, nama belakangku. Tiba-tiba berubah menjadi ancaman. Ibu serius. Ia menatap lurus ke mataku. Lebih dari sebelumnya, aku tidak menjawab. Aku hanya naik ke kamar, menutup pintu perlahan, dan berdiri di baliknya sambil mencoba bernapas. Air mataku tiba-tiba mengalir. Malam itu, aku mengirim pesan ke Arif. Aku diusir dari rumah kalau masih bertemu kamu. Aku bingung, Arif. Aku takut, tapi aku juga gak mau kehilangan kamu. Beberapa menit kemudian, ponselku berdering. Arif menelepon. Suaranya terdengar berat. Dengerin aku, jangan pilih aku. Aku tercekat. Apa maksud kamu? Bukan karena aku gak sayang, tapi karena kamu terlalu berharga untuk harus kehilangan segalanya demi seseorang sepertiku. Aku hanya tukang tambal ban, Alia, sementara kamu punya masa depan besar. Jangan rusak itu. Aku menangis di balik suara. Tapi aku bahagia sama kamu, Arif. Bahagia gak cukup untuk menghadapi dunia, jawabnya pelan. Kita butuh kekuatan, dan aku belum cukup kuat untuk melindungi kamu. Lalu ia menutup teleponnya. Sejak saat itu, Arif tak pernah lagi menghubungiku. Bengkel kecilnya sepi saat ku cari esoknya. Kata tetangga warung, ia pergi pagi-pagi dengan 1 tas ransel dan tak bilang apa-apa. Ia menghilang. Seperti tak pernah ada. Dan di depan bengkel yang kosong itu, aku berdiri sendiri. Tak hanya kehilangan Arif, tapi juga kehilangan arah. Mungkin beginilah rasanya saat 2 dunia mencoba bersatu, tapi semesta belum mengizinkan. Tapi aku belum menyerah. Aku hanya butuh waktu untuk mengerti kemana langkahku harus pergi. Tapi satu hal yang kini aku tahu pasti, aku ingin bahagia dengan caraku sendiri. Sudah 3 minggu sejak Arif menghilang. 3 minggu sejak aku berdiri di depan bengkel kosong itu, menatap tenda yang tak lagi berdiri.
dan bangku kayu yang basah. Terkena hujan malam. Aku kembali ke rumah, tapi tak benar-benar pulang. Ibu mengira semua telah selesai. Ia mulai mengajakku lagi ke acara keluarga, memperkenalkan lelaki dari keluarga terpandang, tersenyum seolah tak pernah terjadi apa-apa. "Lihat kan," katanya suatu malam. "Semua baik-baik saja sekarang. Kamu hanya sedang tersesat sementara. Aku sudah mengembalikanmu ke jalan yang benar." Aku diam, bukan karena setuju, tapi karena aku sedang merancang sesuatu. Sesuatu yang selama ini tak pernah kudapatkan di rumah ini. Kebebasan. Malam itu, aku membuka laptop dan mulai menulis surat pengunduran diri dari kantor lamaku. Bukan karena aku tak mencintai pekerjaanku, tapi karena aku ingin memulai sesuatu yang tak terikat pada siapapun, terutama nama besar keluargaku. Beberapa hari kemudian, aku pindah diam-diam ke sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Jauh dari kota mewah, tapi punya halaman kecil dan jendela yang menghadap matahari pagi. Dan yang terpenting, tidak ada suara ibu yang mengatur napasku. Di rumah kecil itu, aku mulai lagi dari awal. Mengirimkan portofolio ke berbagai klien, menawarkan jasa desain interior, tanpa membawa nama belakang. Tak mudah, tapi anehnya, aku merasa hidup. Di sela-sela kesibukan baru itu, aku juga mulai mencari Arif. Lewat tukang sayur yang pernah lewat di gang bengkelnya. Tapi semuanya buntu. Lalu suatu hari, seorang pemilik warung di dekat bekas bengkel Arif memberitahuku, "Mas Arif tuh kadang bantuin bengkel sepeda motor di Jalan Rawasari. Tapi cuma kadang-kadang. Ya, katanya sekarang dia kerja sambilan. Jadi, pengantar barang." Aku ke sana berkali-kali, tapi belum berhasil bertemu. Namun itu tidak membuatku berhenti. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu apa yang sedang kuperjuangkan bukan demi nama, bukan demi warisan, dan bukan demi orang lain, tapi demi hatiku sendiri, demi cinta yang mungkin sederhana, tapi nyata. Dan jika dunia tak bisa menerimaku karena mencintai lelaki biasa, maka biarlah aku menciptakan dunia kecilku sendiri, di mana cinta tak diukur dari pekerjaan, nama, atau harta, melainkan dari keberanian untuk bertahan. Dan untuk itu, aku harus berdiri di antara dua dunia yang saling tarik-menarik. Satu yang ingin kujaga, dan satu lagi yang ingin kulepaskan. Pagi-pagiku kini dimulai dengan menyiram tanaman di halaman rumah kontrakan, menyeduh kopi instan, dan membuka laptop tua peninggalan masa kuliah. Aku bekerja sebagai desainer lepas, menerima klien-klien kecil dengan anggaran pas-pasan. Siangnya, aku menelusuri jalan-jalan sempit, bertanya pada orang-orang, berharap mendapat jejak baru tentang Arif. Tapi nama itu kini seperti menghilang di telan bumi, atau mungkin sengaja disembunyikan oleh semesta, menungguku benar-benar siap untuk bertemu kembali malam harinya. Kadang aku masih harus kembali ke rumah besar itu. Ibu memintaku datang untuk makan malam keluarga, acara ulang tahun sepupu, atau sekadar menghadiri undangan dari kenalannya. Setiap kali aku melangkah masuk ke rumah itu, aku merasa seperti mengenakan topeng, alias si putri keluarga Ratri. Tersenyum, rapi, tanpa celah. Sementara jauh di dalam, Alia yang lain sedang tumbuh, yang tidak lagi bisa dipaksa duduk diam demi gengsi. Pada suatu malam, di acara ulang tahun keponakanku, ibuku memperkenalkanku pada seorang pria muda bernama Fadil. Tampan, pewaris usaha properti yang katanya punya 5 cabang di Jakarta. Ibu sudah lama ingin mengenalkan kalian. Fadil ini masa depan yang stabil, bukan seperti bayangan masa lalu yang membuatmu keliru. Aku terdiam. Di hadapan keluarga besar, aku hanya bisa tersenyum. Tapi di dalam hatiku, badai kembali menggulung. Malam itu, aku pulang ke kontrakan, melepas sepatu, dan duduk lama di lantai, menggenggam satu-satunya foto yang diam-diam pernah kuambil saat Arif tertawa di bawah tenda bengkel. Foto yang kusimpan di dompet, jauh dari jangkauan siapapun. Di mana kamu, Arif? Apa kamu juga sedang berjuang di duniamu sendiri? Aku lelah berpura-pura kuat, lelah hidup di dua dunia. Tapi, aku juga tahu, menyerah bukan pilihan. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali jadi Alia yang dulu. Dan, kalau aku harus terus berjalan sendirian melewati dua dunia ini, maka biarlah begitu. Asalkan satu hari nanti,
aku bisa menapakkan kaki di dunia yang benar-benar kuciptakan sendiri. Bersama dia, yang membuatku percaya bahwa cinta tak pernah sia-sia. Tapi ternyata, jalan menuju dunia itu lebih terjal dari yang kubayangkan. Sudah hampir 2 bulan sejak aku memutuskan hidup mandiri. Kontrak rumah mungil itu hampir habis masa sewanya, dan tabunganku mulai menipis. Beberapa klien berhenti di tengah jalan, sebagian lagi menawar jasaku serendah mungkin. Karena aku bukan lagi Alia, anak Bu Ratri, tapi hanya freelancer tanpa nama. Aku mulai menjual barang-barang yang tak terlalu penting. Tas-tas branded, sepatu-sepatu mahal yang dulu kubeli hanya karena tuntutan acara sosial. Ironisnya, semakin sedikit aku punya, semakin ringan rasanya hidup. Tapi juga semakin rapuh aku berdiri. Puncaknya terjadi ketika satu-satunya proyek besar yang kutangani, renovasi kafe milik pasangan muda di Bintaro, dibatalkan secara mendadak. Maaf banget, Mbak Alia, ujar sang pemilik lewat telepon. Kami dapat tawaran kerjasama dari grup properti Ratri. Mereka minta agar desainer mereka sendiri yang menangani semua cabang baru. Aku terdiam. Ratri dan Co. Nama keluarga itu kembali menghantui langkahku. Dan aku tahu pasti siapa yang ada di balik pengambil alihan itu. Ibu? Malam itu aku duduk di depan meja makan kecil di kontrakan. Lampu remang-remang menggantung di atas kepala. Dan semangkuk mie instan menjadi satu-satunya santapan hangat. Bukan karena aku tak punya uang makan, tapi karena aku kehilangan selera, kehilangan arah. Aku bertanya dalam hati, apa aku terlalu keras kepala? Apa perjuangan ini layak jika akhirnya aku kehilangan semuanya? Ponselku tak pernah berdering lagi. Dari Arif, tak ada kabar, tak ada pesan. Dan kini, bahkan pekerjaan yang kucintai perlahan-lahan ditarik dariku. Aku mulai berpikir, mungkin inilah cara semesta mengujiku. Memastikan bahwa cintaku tak hanya sekadar emosi, tapi keputusan yang penuh luka dan keberanian. Tapi di antara semua kekosongan itu, satu hal terus membara. Aku tak akan kembali. Tidak sekarang. Tidak karena kalah. Karena di dunia yang sedang kuperjuangkan, aku bukan lagi bayangan dari nama besar ibuku. Aku adalah aku. Dan meskipun dunia itu terasa jauh, aku tetap akan berjalan ke arahnya. Meski harus merangkak. Cinta bukan hanya tentang siapa yang menemani, tapi siapa yang membuatmu tetap bertahan saat semua orang memilih pergi. Dan entah bagaimana, bayangan Arif masih menjadi cahaya kecil yang belum padam di ujung lorong gelap ini. Dan siapa sangka, saat aku nyaris menyerah, cahaya itu muncul kembali, dalam cara yang tak pernah kuduga. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Aku terpaksa pergi keluar untuk mengantar desain cetak ke salah satu klien kecil di daerah Pasar Baru. Jaketku tipis, sepatu kanvas basah kuyup, dan rambutku tak sempat dikeringkan. Tapi aku berjalan saja, karena pekerjaan ini satu-satunya yang masih kupunya. Setelah mengantar file, aku singgah di sebuah warung nasi sederhana. Menggigil sambil menunggu sepiring nasi hangat. Beberapa tukang ojek duduk di dekatku, bercanda, sebagian lagi sibuk di ponsel. Suasana riuh rendah, tapi nyaman. Lalu, suara itu datang. Bu, nasi goreng 1. Enggak pedas ya, sama teh manis hangat. Aku mengenali suara itu. Tanganku berhenti di atas sendok. Jantungku berdetak tak karuan. Perlahan, sangat perlahan, aku menoleh ke arah pemilik suara itu. Dan di sana dia, Arif, dengan jaket hitam tipis. Wajahnya sedikit tirus, tapi senyumnya masih sama. Senyum yang dulu menenangkanku di tengah hujan pertama kami. Dia belum melihatku. Masih sibuk mengobrol dengan pemilik warung. Katanya, dia sekarang sering bantu antar barang dan kadang jadi teknisi panggilan. Sesekali memperbaiki sepeda motor. Kadang juga bekerja di gudang belakang. Aku berdiri, langkahku gemetar. Arif, ia menoleh cepat. Matanya membelalak. Waktu seakan berhenti. Alia, suaranya pelan. Seperti tak percaya. Kami berdiri saling menatap. Orang di warung mulai memperhatikan. Tapi aku tak peduli. Air mataku langsung jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena hatiku yang selama ini rapuh. Seperti tiba-tiba pulih. Kamu? Kemana aja? Tanyaku.
Suaraku nyaris tak terdengar. Ia menghela napas panjang. Aku pergi karena aku pikir, kamu butuh laki-laki yang lebih dari aku. Aku menunduk, lalu tersenyum di balik tangis. Kamu tahu, aku kehilangan pekerjaan, ditinggal keluarga, dan tetap berharap ketemu kamu lagi. Bahkan saat aku udah gak tahu lagi harus percaya pada apa. Arif melangkah pelan, mendekatiku. Tangannya dingin karena hujan, tapi genggamannya hangat. Kalau kamu masih mau aku temani, aku janji nggak akan pergi lagi. Aku mengangguk perlahan, tak bisa berkata-kata. Dan di bawah atap warung sederhana itu, kami bertemu kembali. Mereka bilang, cinta itu buta. Tapi aku percaya, cinta bukan buta. Cinta hanya tahu arah yang tak semua orang berani tempuh. Dan kali ini, aku siap menempuhnya bersamanya. Meski ku tahu, jalan yang akan kami lalui takkan pernah benar-benar rata. Terutama karena kami akan membangun rumah tanpa restu dari orang yang dulu kusebut pusat dari segalanya, ibuku. Setelah pertemuan tak terduga itu, aku dan Arif seperti dua orang yang saling menemukan kembali serpihan hati mereka. Kami tak buru-buru menyebut ini sebagai awal yang baru, karena keduanya tahu, cinta yang sempat patah tak bisa disambung dengan tergesa-gesa. Kami mulai perlahan, sarapan sederhana di warung, berbagi cerita tentang hari-hari saat kami saling hilang. Membayangkan dunia kecil di mana kami bisa hidup tanpa harus membuktikan apa-apa kepada siapapun. Namun, dunia tidak sesederhana itu. Suatu hari, ibu datang ke kontrakanku. Tak ada pemberitahuan, tak ada pesan sebelumnya. Ia hanya muncul di depan pintu, dengan tatapan yang membuat waktu seperti kembali ke titik paling dingin dalam hidupku. Alia, katanya tegas. Aku dengar kamu sudah kembali dekat dengan lelaki itu. Aku menatapnya pelan. Aku ingin memilih kata-kata yang lahir dari keberanian, bukan dari ketakutan. Iya bu, aku memang bertemu dia lagi. Dan aku tidak akan berpura-pura bahwa aku tidak bahagia karena itu. Wajah ibu mengeras. Apa kamu benar ingin mengubur masa depanmu hanya demi seseorang yang tidak selevel? Apa kamu tega membuat keluarga kita jadi bahan omongan? Aku menatap matanya lama. Bu, kataku lirih. Yang menyakitkan bukan karena Arif tidak kaya, tapi karena keluarga sendiri lebih peduli pada omongan orang lain daripada kebahagiaan anaknya. Ia terdiam sejenak, lalu berdiri, mengambil dompetnya, dan mengeluarkan sebuah cek. Ini, katanya sambil meletakkan kertas bernominal besar di meja makanku yang sempit. Kalau kau mau, kau bisa tinggalkan semuanya. Bangun hidup baru, kerja di perusahaan kita, dan kembali ke rumah, tapi tanpa dia. Aku melihat kertas itu, jumlahnya cukup untuk membayar sewa kontrakan 5 tahun ke depan, membeli mobil, bahkan membuka usaha sendiri. Tapi aku juga melihat bayanganku di permukaan meja kayu itu. Perempuan yang selama ini hidup untuk membuktikan sesuatu, padahal yang ia butuhkan hanya kebebasan untuk mencintai. Maaf bu, kataku sambil mendorong cek itu kembali. Aku lebih memilih rumah kecil dengan ketulusan daripada istana yang dibangun di atas rasa takut. Ibu menatapku tajam. Tak ada tangis di wajahnya, hanya kekecewaan yang mendalam. Kalau begitu, anggap saja kamu bukan bagian dari keluarga ini lagi. Dan setelah itu, ia pergi. Tak ada pelukan, tak ada kata terakhir. Hanya suara langkah kaki dan pintu yang ditutup. Tapi membuat seluruh hatiku berguncang. Malam itu aku duduk di beranda, memeluk lututku dan menangis. Bukan karena menyesal, tapi karena kehilangan, tetaplah kehilangan. Meskipun kau yang memilihnya. Arif datang beberapa jam kemudian. Ia tak banyak bicara. Hanya duduk di sampingku dan mengusap air mataku. Kita bisa mulai dari nol, Alia, katanya. Tapi kali ini, kita mulai sama-sama. Dan meskipun rumah kami belum sempurna, dan restu belum kunjung datang, aku tahu, kami punya fondasi yang tak semua pasangan miliki. Keberanian untuk memilih satu sama lain, bahkan ketika seluruh dunia menentangnya. Karena cinta ini, sejak awal, bukan soal mudah atau tidak, tapi soal berani atau tidak. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan sepi yang tak bisa dijelaskan. Aku bukan lagi putri keluarga Ratri, dan dunia tahu itu. Teleponku
kini sepi dari undangan. Tak ada lagi rekan bisnis lama yang menawarkan proyek. Sebagian besar temanku menjauh secara perlahan. Mereka yang dulu sibuk mengomentari tas dan jam tangan mahalku, kini diam-diam mengunfollow aku di media sosial. Dan aku biarkan itu semua pergi. Karena yang tinggal bersamaku sekarang adalah yang benar-benar bertahan. Suatu sore, aku dan Arif duduk berdua di beranda kontrakan kecil kami, memandang langit senja yang jingga, berlapis awan tipis. "Kamu yakin masih kuat, Alia?" tanyanya pelan. Aku menoleh padanya. "Aku gak kuat, tapi aku tahu aku gak sendiri. Dan selama kamu ada di sini, aku gak akan lari." Arif tersenyum. Lalu ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah gelang kecil dari tali kulit yang sudah agak usang. "Ini bukan cincin, dan bukan perhiasan mahal. Tapi ini aku buat sendiri. Dulu aku bikin buat adikku waktu ulang tahun. Sekarang, aku pengen kasih ke kamu. Sebagai simbol, kalau kamu, aku ikatkan di hidupku." Air mataku jatuh begitu saja. Bukan karena gelangnya, tapi karena kesederhanaannya begitu dalam. Aku menerima gelang itu, memakainya dengan hati gemetar dan tahu. Ini bukan lamaran, tapi lebih dari itu. Ini komitmen. Komitmen dua orang yang sudah kehilangan segalanya, tapi masih memilih untuk bersama. Namun tak lama setelah momen manis itu, kenyataan kembali mengetuk pintu. Arif mendapat kabar bahwa gudang tempat ia bekerja paruh waktu akan tutup. Pemiliknya bangkrut. Artinya, penghasilannya akan berkurang drastis. Sementara aku pun tak punya proyek baru, dan simpanan kami mulai menipis. Kami duduk berdua, menatap daftar kebutuhan yang menumpuk. Sewa rumah bulan depan, listrik, makan, dan cicilan motor bekas Arif yang ia gunakan untuk mengantar barang. "Kalau begini terus, kita bisa terusir," kataku lirih. Arif menghela napas panjang. "Kita harus ambil satu keputusan besar." Aku mengangguk. "Kita nggak bisa menunggu keajaiban. Kita harus jadi keajaiban itu." Akhirnya kami putuskan satu hal. Menjual semua sisa barang mewah milikku. Kalung berlian, peninggalan almarhum ayah, jam tangan edisi terbatas, dan satu-satunya gaun desainer yang dulu kubanggakan di acara gala. Kami tak punya pilihan lain. Ini satu-satunya jalan. Dengan uang hasil penjualan, kami berniat membuka usaha kecil. Kios kopi dan tambal ban sederhana. Di pinggir jalan, gabungan dua dunia yang dulu memisahkan kami, kini menjadi jembatan untuk hidup bersama. Cinta sejati bukan tentang duduk di singgasana, tapi tentang berani berdiri bersama saat semuanya runtuh. Dan kini, setelah semua kehilangan dan pengorbanan, kami siap membangun dunia kami sendiri. Meski dari dasar paling rendah sekalipun. Karena cinta kami tak lagi butuh bukti kemewahan. Cukup satu ruang kecil, dan dua hati yang mau saling menopang. 2 minggu kemudian, bangunan kecil berukuran 4 x 6 meter, berdiri di ujung jalan kampung, tepat di sebelah lahan kosong yang dulunya jadi tempat orang buang puing-puing bekas bangunan. Kini, plang kayu buatan tangan Arif terpajang sederhana di depannya. Kopi tambal, tempat rehat dan perbaikan. Kami memulai semuanya dari awal. Benar-benar dari nol. Aku membuat kopi, menyusun toples-toples kue kering yang kubuat malam sebelumnya. Dan sesekali membantu Arif menyerahkan kunci pas atau lap kain saat ia sibuk membongkar ban. Kami tertawa ketika pengunjung pertama hanya seorang bocah yang minta air es gratis. Setiap sen yang kami dapat, kami hitung dengan rasa syukur. Dan di tengah semua kesederhanaan itu, kami menemukan sesuatu yang dulu tak pernah benar-benar kami miliki. Kedamaian. Tapi tentu, dunia luar belum berhenti menguji kami. Suatu sore, gerimis mulai turun dan Arif sedang menutup bengkel. Sebuah mobil mewah berhenti di depan kedai kami. Aku menoleh, dan darahku seketika membeku. Itu mobil ibu. Pintunya terbuka, dari dalam keluar wanita dengan mantel panjang warna krem dan sepatu. Ia memandangi sekeliling, lalu berhenti tepat di depan meja kayu yang kami pakai untuk meletakkan termos kopi. "Jadi ini tempat yang kau pilih?" tanyanya pelan. Aku menegakkan badan. "Iya bu, ini pilihan kami." Ia mengangguk pelan, lalu menatap Arif yang kini berdiri tak jauh di belakangku. "Kau mengajaknya hidup seperti ini?" "Tidak bu, kami saling memilih, dan kami saling memperjuangkan." Ibu menatapku, tak lagi marah, tapi belum juga melembut. "Alia, aku tak akan memohonmu kembali. Tapi ketahuilah,
kamu masih anakku. Dan suatu hari nanti, ketika kamu lelah bermain dalam dunia yang kau pilih ini, rumah tetap ada. Ia lalu berbalik, masuk ke dalam mobil, dan pergi tanpa menoleh. Aku tak mengejarnya, tak menangis juga. Kali ini, aku tidak goyah. Aku hanya memandang ke arah Arif. Dan saat dia menggenggam tanganku, aku tahu, aku sudah memilih rumahku. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Angin menerpa kencang, memaksa aku dan Arif menutup rapat pintu bengkel kecil kami. Lampu-lampu redup, dan suara rintik air jatuh di genteng mengiringi kegelisahan yang merayap di dada. Tiba-tiba, teleponku berdering. Nomor yang ku tahu berasal dari rumah besar itu. Hatiku berdegup kencang, tapi aku mengangkatnya. Alia, suara ibu terdengar serak, berbeda dari biasanya. Aku minta maaf atas semua yang terjadi, tapi aku ingin kau tahu. Aku sudah berbicara dengan keluarga. Mereka mulai mengerti. Aku tahu ini tidak mudah, dan aku tak mau lagi menjadi penghalang kebahagiaanmu. Jika kamu masih mau, aku ingin kita bicara. Bukan sebagai ibu dan anak, tapi sebagai dua orang yang ingin mengerti. Air mata menetes tanpa kuundang. Malam itu, badai di luar mereda. Tapi badai dalam hatiku baru saja mulai mereda. Keesokan harinya, ibu datang lagi. Kali ini, tanpa kemarahan. Kami duduk berdua di bengkel kecil itu. Tempat yang dulu ia anggap hina, ia menatap Arif dengan mata berbeda. Mencoba memahami lelaki sederhana yang mampu membuat anaknya bahagia. Alia, aku tidak janji akan mudah, ucap ibu pelan. Tapi aku ingin belajar menerima pilihanmu. Terima kasih, Bu. Itu saja sudah cukup. Meski badai masih mengintai, aku tahu sekarang, kami tak sendirian. Kami punya cinta, keberanian, dan sedikit demi sedikit, restu yang mulai tumbuh. Kini, kami berdiri di ambang awal baru. Tempat di mana luka lama mulai sembuh, dan harapan tumbuh dari reruntuhan yang dulu menyakitkan. Setelah pertemuan penuh kejujuran dengan ibu di bengkel kecil kami, suasana mulai berubah perlahan. Ibu yang dulu keras dan penuh gengsi, kini mulai membuka pintu hati dan pikirannya untuk menerima pilihan kami. Bersama Arif, kami mengatur ulang jadwal, mengundang keluarga untuk datang ke bengkel. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari kehidupan kami yang baru. Hari demi hari, kehangatan mulai terasa. Percakapan yang dulu hanya formal, kini berubah menjadi diskusi ringan dan tawa bersama. Arif bahkan mulai belajar memasak bersama ibu. Dan aku menyaksikan bagaimana dua dunia yang dulu bertolak belakang, kini perlahan menyatu, meski belum sempurna. Ibu telah membuka pintu hatinya lebih lebar. Dan aku tahu, meski kami pernah terpisah oleh gengsi dan prasangka, cinta keluarga juga adalah bagian dari perjalanan ini, yang tak akan pernah benar-benar hilang. Aku menggenggam tangan Arif erat, merasa hangat yang tak hanya datang dari sentuhan fisik, tapi dari ikatan hati yang tak mudah terputus. Dan aku sadar, cinta yang tak pernah mati, bukan hanya kisah indah di buku atau film. Ia hidup dalam keputusan kecil setiap hari, dalam keberanian untuk bertahan dan percaya pada hari esok yang penuh harapan. Ini bukan sekadar akhir cerita kami, tapi permulaan babak baru. Babak di mana cinta menjadi rumah, dan rumah menjadi tempat di mana hati selalu pulang.